Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 3999400. Bab 3999 Heart Ripe Period Flat Peach Fruit. Semua dalam semua, selama Anda dapat menemukan 5 spar vital, ada harapan besar untuk mengatur alam semesta formasi terbalik. Dengan cara ini, rencana aksi pasukan gabungan diselesaikan. Bahan-bahan untuk menyiapkan arai berbalik Tiankun akan disimpan oleh Sen untuk sementara waktu. Aku ingin tahu apakah Anda memiliki pendapat? Tanya Landen Sen. Raja Kera melambaikan tangannya, hei, Anda tidak perlu mengatakan hal-hal seperti itu, Saudara Xian. Sekarang Anda yang terkuat di antara kami, dan Anda bertanggung jawab atas bahan-bahan formasi. Landen Sen menerobos Luo Tianxiang dan adalah biksu terkuat dalam pasukan gabungan. Semua orang juga mempercayai karakter dan kemampuan Landen Sen, jadi tentu saja tidak ada keberatan. Bagi bangsanya sendiri, Landen Sen tidak pelit sama sekali. Dia mengeluarkan sejumlah besar batu roh abadi, pil ajaib, dan barang-barang lainnya, dan memberikannya kepada banyak biksu abadi dari pasukan gabungan. Semua orang memiliki andil. Selain itu, Landen Sen memberi Raja Kera, Raja Sembilan Kepala dan Sialinger sejumlah besar batu roh surgawi tambahan untuk konsumsi harian pasukan gabungan. Melihat bahwa Landen Sen sangat murah hati, para biksu juga diyakinkan. Lu Dongbin telah mendengarkan dan mengagumi kepemimpinan Landen Sen. Kebetulan dia juga memiliki pengalaman bertahun-tahun di bidang keabadian, dan dia juga telah mendengar tentang 5 jenis kristal yang diperlukan untuk pembentukan terbalik. Ngomong-ngomong, dia memberikan beberapa saran kepada Raja Kera, Raja Sembilan Kepala, dan Sialinger. Daerah mana, area mana yang tidak termasuk, dapat dianggap sangat membantu. Setelah pertemuan itu, para biarawan bubar, dan Long Tuozi memerintahkan para tetua utama Pulau Kowloon untuk secara pribadi mengatur tempat bagi semua orang. Long Tuozi menemukan Landen Sen, dan membawa salinan catatan tulisan tangan kuno, dengan sungguh-sungguh diserahkan kepada Landen Sen, dan berkata dengan suara yang dalam, Teman Sendao, ini yang Long mau katakan kepada Anda tentang Pulau Jiulong. Surat dari leluhur, pada penjelasan di atas menggambarkan metode, lampu hati lili. Jika rekan Tao Sen tidak menyukainya, ia dapat mengambilnya dan melihatnya. Terima kasih sesama Long Daois. Mata Landen Sen berbinar, dia menerima slip batu giok, mengepalkan tinjunya untuk berterima kasih padanya, dan berkata dengan malu, Fierer Long Daois memiliki rahmat yang menyelamatkan jiwa bagiku, dan Sen tidak tahu bagaimana mengembalikannya. Hei, Daois Sen terlalu sopan untuk mengatakan ini. Jika bukan karena Taois Sen mengeluarkan orang tua itu dari masalah dan meninggalkan lautan awan, orang tua itu akan mati jauh di perut Paus Zenhai, tidak akan ada kesempatan untuk melihat matahari lagi. Long Tuozi menggelengkan kepalanya, berterima kasih kepada Landen Sen di dalam hatinya. Landen Sen dengan tegas mengatakan, menurut kecepatan ekspansi dari 3 agama suci, ini akan mempengaruhi Pulau Kowloon cepat atau lambat. Saya menyarankan para Taois naga untuk meninggalkan Pulau Kowloon sesegera mungkin untuk menghindari ujungnya. Long Tuozi berkata dengan getir, Pulau Kowloon adalah orang tua. Bagaimana mungkin tanah air yang telah hidup selama beberapa generasi mau memberikannya kepada 3 agama suci? Sangat disayangkan bahwa 3 agama suci benar-benar raksasa. Bahkan jika orang tua itu mencoba melawan, itu sia-sia. Saran Sen Daoyou, orang tua itu akan mempertimbangkannya dengan cermat. Landen Sen mengangguk dan memberi nasihat, Sen masih berharap rekan Long Daois dapat menahan rasa sakit sesaat, dan tetap bersikap rendah hati untuk jangka waktu tertentu, untuk mendapatkan kembali Pulau Kowloon di masa depan. Hei, tidak banyak yang tersisa pada Zhou Yuan, dan aku tidak tahu apakah aku bisa menunggu sampai hari itu. Long Tuozi menghela nafas. Melihat Long Tuozi sangat sedih, Landen Sen berkata dengan suara yang dalam, tempat di mana Sen pergi kali ini, adalah mungkin untuk menemukan buah persik datar pada periode kematangan penuh. Jika Anda dapat menemukan buah persik datar di atas periode matang, Anda pasti akan meninggalkannya untuk sesama Long Taois. Seseorang dapat membantu Anda hidup lebih lama. Kebetulan kembali ke Tianshan kali ini. Selama Anda dapat mengunjungi kebun persik datar lagi, seharusnya tidak menjadi masalah untuk memilih beberapa buah persik. Buah persik pipih di masa pematangan. Apakah kamu serius dengan apa yang dikatakan Tao Sen? Begitu dia mengatakan ini, mata Long Tuozi berseri-seri. Buah persik pipih pada periode pematangan sudah cukup untuk membawa manfaat besar bagi para beku awal Luo Tianxiang, naga Camelzi. Energi vital tak terbatas yang terkandung dalam buah secara alami dapat menunda pembusukan 5 unta naga, dan mencapai efek memperpanjang umur. Landen Sen tersenyum ringan dan berkata, tentu saja serius. Tentara gabungan kita kebetulan memiliki kontrak 50.000 tahun. Rekan Long Dao mungkin ingin bereinkarnasi di negeri dongeng dalam 50.000 tahun kemudian. Selama Sen menemukan persik datar yang lebih dari matang, akan memberikan satu kepada sesama Long Daois. Long Tuozi sangat gembira, dan buru-buru berlutut untuk mengucapkan terima kasih kepadanya, mengapa Long mau bersyukur atas kebaikan dari rekan Sen Dao.
Landen Sen segera membantunya, teman Long Daois tidak perlu berterima kasih kepada saya, Sen kebetulan punya sesuatu untuk diminta. Sen Daoyou baru saja menyatakan dengan jelas, selama Long bisa melakukannya, dia akan melakukan yang terbaik. Long Tuozi menepuk dadanya dengan antusias. Hahaha, masalah ini mudah dikatakan. Landen Sen tersenyum, lalu mengeluarkan manik-manik penyegel jiwa yang awalnya ia peroleh di lautan awan dari lengannya, dan berkata, aku berjanji manik-manik yang tersegel jiwa di dunia awan dan lautan. Jiwa, bantu dia membentuk kembali tubuhnya, tapi mungkin tidak ada banyak waktu sesudahnya, dan aku butuh sesama naga Daois masalah ini. Jiwa guntur naga mini di Sealet Soul Orb adalah pulau pelindung Sein Beast dari Pulau Suci di Laut Awan. Landen Sen telah berjanji bahwa guntur naga mini ini akan membantunya membentuk kembali tubuhnya. Meskipun jiwa guntur naga ini sangat lemah sehingga dia bisa mencubit sampai mati dengan santai, Landen Sen adalah orang yang harus membayar kembali. Jiwa guntur naga ini membantunya, dan dia harus mengembalikannya. Sen Daoyou Gaoyi, Long Mou mengagumi. Melihat bahwa Landen Sen membuat komitmen seperti itu, Long Tuozi mengaguminya, dia juga percaya kata-kata Landen Sen sekarang, bukan hanya berbicara. Serahkan ini pada orang tua itu. Orang tua itu pasti akan menciptakan kembali daging untuknya, Long Tuozi berkata dengan sungguh-sungguh setelah mengambil Soul Seal Pearl dari Landen Sen. Tidak apa-apa, Landen Sen mengangguk sedikit. Guntur naga mini dalam Sealet Soul Orb begitu bersemangat sehingga dia memiliki firasat bahwa dia akan mendapatkan kembali kebebasannya. Dia dengan bersyukur berkata kepada Landen Sen, terima kasih, Tuan, dan Xiaolong tidak akan pernah melupakan. Landen Sen berkata dengan acuh tak acuh, itulah yang saya janjikan kepada Anda, jadi Anda tidak perlu mengucapkan terima kasih. Lebih cerdas di masa depan dan jangan sampai tertangkap dan diperbudak lagi. Iya. Mini Thunder Dragon berterima kasih. Long Tuozi berkata dengan tegas, ngomong-ngomong, Taois Sen, 9 pulau naga kita benar-benar telah menyegel formasi teleportasi kelas dunia, yang secara langsung dapat mengarah ke bagian utara Tianmu Xianyu. Ketika Dao You Sen dan Senior Lu pergi, Anda mungkin ingin memberitahu orang tua itu sebelumnya, orang tua. Segel itu akan terangkat untukmu, dan kalian berdua akan dapat dengan mudah mencapai wilayah abadi Tianmu tanpa harus menghabiskan waktu lama di Tianyuanhai. Landen Sen sangat gembira, itu sangat membantu. Dia khawatir tentang bagaimana mencapai wilayah abadi Tianmu dengan cepat, alangkah baiknya jika ada arai teleportasi di Pulau Kowloon. Setelah berbicara sebentar, Long Tuozi tidak ingin mengganggu Landen Sen dan segera pergi. Landen Sen kembali ke kediamannya berada di aula sisi 4 kuil suci, dan ruang latihan di sebelahnya adalah kediaman beberapa pengikut Tao. Memikirkan perpisahan yang akan segera terjadi, Landen Sen tidak memiliki pemikiran untuk saat ini untuk mempelajari tulisan tangan yang dikirim oleh Long Tuozi, tetapi menghabiskan lebih banyak waktu dengan beberapa pengikut Tao yang menemaninya. Karena tidak suka pada mereka, Landen Sen memberi Meyer, Siasaner, Lansianer beberapa harta abadi yang praktis, pesona abadi, pil dan benda-benda penyelamat lainnya. Bab 4000 Coffin Palace Lantern and Liuli Heartfire. Gadis-gadis tahu bahwa Landen Sen khawatir tentang keselamatan mereka, dan mereka juga menerima kebaikan Landen Sen dan menerima hal-hal ini. Setelah beberapa kali kehangatan, Landen Sen memasuki istana Guangtian sendirian dan mempelajari catatan tulisan tangan yang diberikan kepadanya oleh Long Tuozi. Landen Sen membacanya dengan cermat, dan protagonis dalam manuskrip mencatat beberapa peristiwa dan rahasia masa lalu tentang 4 orang suci di Pulau Kowloon. Perlu disebutkan bahwa 4 orang suci dari Pulau Kowloon pada zaman kuno para dewa yang diberikan bukanlah penginjil, tetapi murid-murid Jie Jiao, tetapi mereka memberontak melawan Jie Jiao karena alasan yang tidak diketahui dan secara diam-diam membantu dalam pertempuran. Jelaskan untuk mengajar jemaat. Setelah pertempuran para dewa yang dikerahkan, 4 orang suci Pulau Kowloon hidup dalam pengasingan di Pulau Kowloon di tengah Laut Tianyuan. Selain mencatat pengalaman 4 orang suci di Pulau Kowloon, manuskrip itu juga mencatat kekuatan magis tertentu dari kekuatan besar penafsiran dan beberapa fungsi aneh dari harta abadi, termasuk lentera istana peti mati, dari pendeta Tao dan teknik rahasia dari lampu jantung kaca. Hubungan antara lampion istana peti mati dan lampion jantung Liuli tidak dapat dipisahkan. Menurut legenda, lelaki Tao yang membakar sebuah lentera itu lahir di peti mati kuno, lahir dengan lampu kaca seukuran telapak tangan, dan menamakan dirinya lentera istana peti mati. Karena warna glasir-glasir, dinamai Liuli oleh yang lain. Cahaya. Dunia abadi sejati telah mengatakan bahwa ada 4 lampu spiritual besar sejak zaman kuno, 5 lampu itu adalah lentera istana Bajing, lentera Liuli, lentera Cui Guang Liangyi, dan lentera Baolian, yang semuanya adalah harta surgawi. Di antara mereka, lentera berkaca adalah nama lain untuk lentera istana peti mati, dan Taois yang membakar lentera juga dinamai. Dikatakan bahwa lentera istana peti mati memiliki efek, semua hal meremajakan, ia dapat menyembuhkan tubuh dan jiwa, menghilangkan semua keadaan negatif, dan cahaya tidak akan pernah mati.
Dengan harta ini, Imam Tao telah menyelamatkan banyak penafsir, dan telah memenangkan cinta dan rasa hormat dari para penafsir, dan melayani sebagai asisten guru. Cahaya lentera Istana Peti Mati adalah api berlapis. Legenda mengatakan bahwa mereka yang diberi Liulihuo oleh para pendeta Tao dapat memperoleh teknik rahasia, lampu hati Liuli. Cahaya hati dapat sangat meningkatkan vitalitas biksu, jiwa dan daging, dan memiliki efek penyembuhan. Dinyatakan pada catatan bahwa Liulihuo dapat meningkatkan energi sumbernya dengan menyerap benih roh surga dan bumi. Mata Lenden Sen berbinar, artinya, seorang biarawan dengan Liulihuo dapat memperbaiki dan memperkuat Liulihuo di tubuhnya dengan menyerap benih roh surga dan bumi. Ketika lampu jantung berwarna glasir menyala di tubuh beku itu disempurnakan ke tingkat tertentu, itu juga dapat melahirkan roh instrumen, yaitu roh lampu. Setelah Liuli Heartlight Tinder yang melahirkan semangat lampu, kultivasi Liulihuo akan mencapai puncaknya. Juga dikenal sebagai Liuli Xinhuo. Lenden Sen membaca isi lentera hati Liuli dalam naskah, dan akhirnya memahami metode kultivasi lentera hati Liuli. Sederhananya, kemampuan lampu jantung glasir berwarna ditentukan oleh kekuatan-kekuatan jiwa pembudidaya. Jika ia ingin bangkit, ia harus menyerap dan menelan benih roh surga dan bumi untuk meningkatkan kemampuan biji api lampu jantung glasir berwarna. Ketika kemampuan lentera hati Liuli ditingkatkan hingga batasnya, api lentera hati Liuli akan menyatu dengan jiwanya sendiri, melahirkan roh pelita. Pada titik ini, biarawan itu benar-benar dapat dianggap sebagai Liuli Heartfire. Dan Liuli Xinhuo juga merupakan satu-satunya jenis api yang dapat menyalakan lentera Istana Peti Mati. Dengan kata lain, jika seorang biarawan dapat membudidayakan Liuli Xinhuo, ia juga dapat bertindak seperti pendeta Tao, mendesak lentera Istana Peti Mati. Namun, lentera Istana Peti Mati tidak dalam pertimbangan Lenden Sen. Setelah membaca naskah kuno, Lenden Sen memperoleh banyak hal, dan akhirnya dia tahu cara meningkatkan kemampuan api cahaya hati Liuli di tubuhnya. Benih roh langit dan roh bumi adalah benih roh kuno dari zaman Hunyuan ke era Lik. Biji roh semacam itu umumnya mengandung energi vitalitas besar yang tak terbayangkan. Di zaman Lik kuno, bahkan ada Tianzun leluhur Dao yang dibudidayakan dari surga dan benih roh bumi. Dapat dilihat betapa langka dan langka spesies roh semacam ini. Dengan kata lain, kebetulan ada sesuatu di cincin penyimpanannya yang hampir tidak bisa disebut benih spiritual surga dan bumi. Jantung Lenden Sen bergerak dan segera mengeluarkan cabang willow dari cincin penyimpanan. Cairan spiritual yang lahir dari cabang willow ini memiliki efek ajaib memperbaiki tubuh dan jiwa, menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Seng Xiu sebelumnya menduga bahwa cabang willow Lenden Sen memiliki kemungkinan besar menjadi cabang remaja dari spesies roh surga dan bumi, Yang Liu Yuzu, dan Yang Liu Yuzu pernah menjadi harta karun Tao Chi Hang Tao, Yang Liu Jingping, di daun bambu. Untuk keaslian yang dibahas dalam catatan tulisan tangan, Lenden Sen sepenuhnya memberi energi pada Liuli Heartlight Flame di hatinya, memadatkan semua energi dalam nyala api ke telapak tangan kanannya. Berdengung. Tiba-tiba, telapak tangan Lenden Sen menyulut nyala api besar, melonjak seperti pusaran air, bersinar dan menyilaukan. Lenden Sen mencoba untuk perlahan-lahan memindahkan cabang willow ini dekat ke permukaan nyala api di telapak tangannya. Pada saat ini, perubahan abnormal muncul. Ledakan. Sebelum Lenden Sen membawa ranting-ranting pohon willow sepenuhnya ke dekat nyala api yang bergelombang di telapak tangannya langsung menjadi aktif. Nyala api melonjak setinggi 3 kaki, menelan dan merendam ranting-ranting pohon willow dengan kecepatan yang memusingkan. Lenden Sen terkejut, melihat cabang-cabang pohon willow di tangannya dengan cepat dibakar dan ditelan oleh kap lampu jantung di tubuhnya, berubah menjadi sejumlah besar titik lampu hijau, dan menuangkan ke dalam kap lampu-lampu jantung yang mengkilap. Ledakan. Pada saat ini, api tiba-tiba melebar membentuk lingkaran, membentuk pusaran api yang lebat, berputar dengan kecepatan tinggi di telapak tangan, melepaskan aliran cahaya nyala api yang mengkilap, sangat cantik. Rumput. Wajah Lenden Sen gelap seperti dasar pot, dan dia memarahi dirinya sendiri karena murah. Cabang willow yang dipotong itu adalah hal penting yang menyelamatkan nyawa, tetapi seperti ini, ia ditelan oleh api berkaca di tubuh, dan tidak ada sampah yang tersisa. Tidakkah menginjak seekor kuda berarti Anda telah kehilangan benda penting yang menyelamatkan jiwa dengan sia-sia? Semua usus Lenden Sen menyesal. Dia tahu bahwa nyala lampu jantung berkilau di tubuhnya bisa menelan cabang-cabang pohon willow dengan mudah, dan dia tidak akan mengeluarkan benda ini untuk eksperimen jika dia membunuhnya. Dengan suasana hati yang sangat tertekan, Lenden Sen menarik Liuli Heartlight. Namun, adegan selanjutnya mengubah kekhawatirannya menjadi sukacita. Boom. Setelah melihat api pelita jantung mengkilap kembali ke tubuh, Lenden Sen membanting roh jahat, dan seluruh tubuh penuh dengan api berkilau, daging dan darah, meridian, tulang, dan organ meledak dengan cahaya keemasan cemerlang, tubuh intensitasnya telah meningkat plus. Ini belum berakhir. Selain peningkatan kualitas fisik, roh-roh Lenden Sen bahkan lebih energik, dan seluruh tubuhnya melepaskan badai tekanan spiritual yang menakjubkan, dan kekuatan rohnya dengan cepat naik ke atas. Mata Lenden Sen bersinar,
dan dengan cepat bermeditasi untuk mencerna energi gelombang yang dibawa oleh nyala yang meningkat dari lampu jantung Liuli. Setelah sebatang dupa, Landen Sen akhirnya mencerna energi ini, dan lapisan cahaya mengkilap yang cemerlang melekat di sekujur tubuhnya. Jiwanya terlahir kembali seolah-olah dia dilahirkan kembali, dan kekuatan jiwanya lebih dari 2 kali lipat. Sekarang kekuatan rohaninya sebanding dengan rahib di puncak tahap awal Luo Tianxiang. Dengan peningkatan kekuatan roh, benih ajaib dan kemampuan monster di tubuh Landen Sen juga telah sangat meningkat, dan kekuatan tempur telah bangkit dari udara tipis. Hahaha. Landen Sen tidak bisa menahan tawa dengan liar. Dia tidak bisa membayangkan bahwa lampu jantung yang berkilau ini bisa membawa manfaat luar biasa setelah menelan cabang-cabang willow.